wa syarrun nasi zu khumulin. Apa syarrun nas? Seburuk-buruk manusia. Zu khumul. Khumul itu pemalas. Orang yang pemalas. Idza fakhartahum zakarul jududa. Kalau kalian ajak mereka berlomba, bertanding, mereka bilang, kakek saya dulu hebat bang. Jadi kawan-kawan sekalian, yang kita alami sekarang itu bibit dari kecemburuan kado soleh. Kita misalnya seperti yang bertalaki, kuliah, aktif di sini sana sini, kemudian juga kita bercengkrama orang Mesir langsung, makanan-makanan tadi itu membuat kecemburuan. Dan kalau boleh saya ramal, 10 tahun ke depan, ketika kita sudah tidak berada di Mesir lagi, mungkin kecemburuan itu juga ada pada diri kami. Maka dari itu, pesan kata sore tadi, jangan sia-siakan waktu kita galau-galau. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Kemudian kan sedikit kan. Sekarang kemas dengan bertambahnya kawan-kawan mahasiswa baru, pelajar-pelajar baru. Per Agustus terakhir kemas ini hampir 700 lebih. Sekarang dengan bertambah kawan-kawan baru, kemungkinan anggota kemas pada kemas itu 700-an, hampir menyentuh angka 800. Kalau boleh mohon izin, kami sekarang dengan dinamika yang ada, dengan kawan-kawan sudah ramai, otomatis kemarin kan soalnya juga bingung kawan-kawan, kok bisa ada anak kemas nggak kenal orang kemas itu, karena memang sudah beda sama dengan dong. Kalau dulu berapa orang kan kira-kira? 50-an. Nah itu batang, hitung, alis itu kita paham kan? Tapi kalau sekarang kadang yang bercadar miring, terus juga yang kalau cak aku nakal, gemuk soalnya kan, langsung nggak kan ada dan lain-lain. Nah tapi sekarang dengan banyaknya kawan-kawan yang ada, kadang kita sudah melupakan satu hal kawan-kawan. Kita seringkali tidak meromantisasi momen. Benar? Bahkan kemarin ketika saya pribadi teleponan dengan Mami Nabila, senior kami tentu kita juga, dia masih di Georgia, masih kira-kira anak aku pikiran tuh masak bareng, ngobrol-ngobrol dengan senior, yang ada juga cah itu dikemas macam-macam, kita cerita-cerita dulu. Oh, berarti kita melupakan hal itu tadi, meromantisasi momen-momen tersebut, yang mana KG itu kawan-kawan menjadi kenangan tersendiri bagi kita di bertahun-tahun akan mendatang. Nah kan dong, kira-kira bisa kan dong kalau boleh izin menceritakan pada kami sedikit tentang momen-momen kebersamaan, romantisasi momen dari kawan-kawan kemas Mesir di tahun itu 90-an sampai 2000-an. Kalau boleh silakan tentang momen kebersamaan, ya momen romans lah kira-kira. Siap Pak yang paling saya ingat ketika kami baru 1 tahun di sini, dulu ada istilah bazar. Jadi kemas mengadakan bazar, jualan makanan khas Sumatera Selatan, pempek, itu larisnya bukan main. Dan saya termasuk yang nunggunya. Kalau yang buatnya kan ada Kak Nela dulu ya, ada Bunda Ida yang bikinnya, ada Kak Latifah yang sudah pulang ke Indonesia kan. Nah, jadi tugas kami tadi ngurusi pempek, tekwan, dan standnya Sumatera Selatan ludes habis. Kenapa? Karena unik makanannya seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah masih ada tuh bazar-bazar seperti itu ya, minimal untuk memperkenalkan, di samping untuk nambah dana kas kan waktu itu. Jadi dari bazar itu kami bisa nambah dana kas. Kami dulu kan rumahnya itu masih sewa, jadi kita harus bayar per bulan ke pemilik syakanya. Nah kegiatan lainnya sering kita, ya karena sedikit, kami sering perbaikan gizi ke rumah para senior. Jadi senior itu sudah tahu kalau kami datang ke rumahnya itu pasti yang ada di dalam kulkasnya itu habis nih. Kalau kalian tahu ada namanya
Kak Latifah yang suaminya almarhum Kada Ali almarhum itu, anak-anaknya masih kecil, masih kami gendong tuh, kayak Fitri, Nadia Fitri, siapa Hafiz ya, anak-anak almarhum itu luar biasa hebatnya. Yang siapa itu Hafiz, itu bukan Hafiz, adiknya Hafiz itu Rizky, itu baru pulang dari Philadelphia Amerika, anak beliau itu. Kalau Hafiz itu pertukaran pelajar di India ya. Kalau Fitri anak yang pertama itu sudah nikah dan sekarang di S2, juga aktif kemarin di MTQ. Alhamdulillah luar biasa. Mungkin karena keberkahan beliau-beliau itu ikhlas. Kalau kami datang itu masak semau kami, masak kulkas itu kosong lagi, tapi beliau-beliau itu ikhlas, nggak marah, malah senang waktu itu. Kenapa? Karena mereka memang sudah bekerja, tugasnya di KBRI, PT-nya banyak. Kalau kalian ke rumah senior, Kak Zul, kamu ambisi ini, kita makan kalian sebulan. Jadi kami itu ingat sekali, ada Kak Nela, begitu juga. Apalagi Bunda Ida, Kak Mir gitu ya. Kalau kami manggilnya kakak, kalau kalian kan memang sudah masih kecil, biasa manggilnya ayah atau bunda. Kalau kami dulu masih kakak ya, karena nggak terlalu jauh umur kami kan. Nah itu saya kira kami sering, yang pasti bantu mereka, bantu kalau ada kegiatan di KBRI, bantu masak dan sebagainya ya. Sehingga memang kami itu kenal sama teman-teman, baik dari Bengkulu, dari Bangka ya, Ustadz Pipin, Ustadz Kurnia, itu akrab sekali ya, karena sering ngumpul tadi ya. Tapi ada juga ininya Ustaz, muskilahnya juga, gara-gara sering kumpul akhirnya mukornya kelewat. Jadi kalau zaman kami dulu memang kalau sudah mangkul itu hebat. Setahun itu yang lulus paling naik langsung paling 3 orang ya. Tapi setelah zaman kami, zamannya yang ratingan Ustadz UAS itu luar biasa, progres nilainya tinggi-tinggi. Nah itulah yang saya kira kegiatan-kegiatan yang membuat kami semakin akrab ya, di samping ya tolong menolong, saling ya mengingatkan. Nah, apalagi tentang urusan belanja. Nah, juga dari rihla, saya kira rihla itu juga bagus diadakan kemas ya. Kami juga sering mengadakan. Itu tujuannya bukan apa-apa, tujuannya untuk mengakrabkan. Boleh jadi ada yang sudah pergi ke Konatir kan, sudah sering mah. Tapi tetap kita adakan. Diadakan kenapa? Untuk kumpulnya itu. Ya, mancing ya, samo-samo di situ. Nah, yang murah meriah saja. Kalau mau ke Marsamatru atau ke Aswan kan mahal kan, jauh lagi. Nah, jadi kami dulu nyari tempat-tempat yang dekat, Haji Kodauli ya, kan dekat kan, gratis kan sekarang masuknya. Bayar. Kalau dulu masih gratis. Bayar mahal ya sekarang ya. Kami dulu gratis. Jadi kami sering main di situ. Apalagi bola kaki, sering bola kaki. Jadi yang akhwat walaupun nggak bisa main bola, nonton mereka, support. Minimal mereka bawa makanan. Ada nggak sekarang ini? Ada. Besok insya Allah ya. Ya kalau dulu begitu. Jadi kami yang ngumpul duit, nah cewek-cewek yang masuk, boleh. Nah, itu. Jadi itu yang membuat kami akrab ya sesama teman-teman di rumah. Segera demikian. Masya Allah. Jadi penjelasan beliau tadi, momen kalau anak gaul sekarang kan dong nyebutnya romantis era. Itu apa itu kan? Romantis era. Jadi teman-teman sekalian, dulu seperti itu yang diceritakan oleh Kandong Soleh tadi. Banyak bermacam-macam wadah pengakraban dan lain-lain. Terus sepanjang-panjang. Salah satu intinya adalah
Kalau sekarang masih belum terasa akrab, mari kita akrabkan. Kalau sekarang masih belum merasa dikenalkan, mari kita kenalan. Untuk kedepannya, semoga kelas Mesir ini lebih akrab, lebih saling kenal, dan lebih kompak lagi. Itu salah satu makna tersirat dari cerita dan pesan Kando Soleh tadi. Kando, terakhir Kando, dan pertanyaan dari kami. Kawan-kawan di sini yang seperti Nafa bilang tadi Kando, kalau tidak salah, Tulabul Indonesia di sini sudah berasal dari buku. Kemarin dari pihak PPMI dan kekeluargaan sudah pernah mensonding terkait bagaimana cara kita mengerucutkan keran itu. Pengkerucutan itu bukan tentang kita tidak pengen banyak-banyak, bukan kan dong? Tapi lebih bagaimana cara kita mendoktrin dan menanamkan hal-hal yang lebih baik lagi terhadap kawan-kawan di Indonesia selaku calon mahasiswa baru. Nah, dinamika yang terjadi kan dong? Kawan-kawan di sini ada yang aktif. Alhamdulillah kemarin banyak kawan-kawan kita yang dapat JJ dan ada yang mumtaz. Alhamdulillah menjadi contoh bagi kami di sini kan dong. Ada juga yang punya usaha dan sukses dan macam-macam. Yang betul dengan kemas juga banyak, alhamdulillah. Yang mungkin kami tanyakan kan dong, dengan dinamika yang ada, kami dikerucutkan untuk memilih beberapa hal. Ketika kami ingin belajar menjadi seorang talakers katakanlah, itu terkadang beberapa dari kami lupa untuk aktif di keorganisasian. Ada yang pengen berusaha untuk cari cuan, lupa juga yang lain. Ada yang berusaha untuk kuliah, lupa juga yang lain. Ada yang berusaha untuk organisasi, lupa juga yang lain. Ada beberapa kandang yang bisa menyeimbangkan hal-hal kan, alhamdulillah ada beberapa. Tapi itu kadang kalau kita buat indikator persentase paling cuma sedikit kan beberapa persen. Menurut Kando, kira-kira Kando motivasi apa Kando yang bisa Kando berikan kepada kami selaku Tulabul Azhar sekarang untuk menyeimbangkan belajar, tapi tetap belajar jangan sampai lupa aktif dan cari relasi. Menurut sudut pandang Kando selaku senior kami di sini sekarang, dan menurut sudut pandang Kando selaku mutakharis dari Al Azhar pada tahun sidang tersebut Kando. Motivasi Kando, silakan Kando. Baik. Memang kita ini kepengen ideal dan sempurna semua kita ya. Kalau ditanya kamu pengen punya calon istri yang solehah kan, hafal Al-Quran ya, apa lagi cantik di jamaliha lihasabiha, apa lagi maliha ayo tapi ada di ujungnya lidiniha. Jadi ada skala prioritas. Jadi memang dalam semua urusan masing-masing kita itu harus mengetahui skala prioritas masing-masing kita. Dan yang paling tahu itu kita sendiri. Karena latar belakang kita beda-beda. Ada yang dari kampung, ada yang dari kota, ada yang di Indonesia sudah menjadi mahasiswa, misalnya pergi ke sini, ya. Jadi paradigma cara pandang masing-masing itu, ya, pasti akan berbeda. Maka yang tahu skala prioritas itu masing-masing kita. Kita urutkan skala prioritasnya apa, ya? Nuntut ilmu. Jangan sampai gagal kuliah, itu skala prioritas. Selanjutnya yang lain, organisasi, bisnis, kemudian yang lainnya itu harus disesuaikan, jangan sampai merusak skala prioritas kita tadi. Karena masing-masing kemampuan otak kita berbeda dengan yang lain. Ada yang bisa dalam satu waktu memikirkan 2-3 urusan. Dalam satu kesempatan ada yang siap menghandle banyak masalah. Nah, karena itu kita cari tahu dulu siapa diri kita ini. Siapa diri kita? Kemampuan kita, ekspektasi kita apa? Ya. Perangkat yang kita miliki apa? Contoh,
Kita kepengen aktif semuanya, tapi bahasa Arab kita belum bisa. Ya. Bisa jadi aktif di organisasi, di bisnis dan sebagainya, tapi yang paling utama tadi lupa, akhirnya terbengkalai semua. Ya. Nah, maksud saya di tahun-tahun pertama ini yang harus difokuskan adalah bagaimana kalian bisa kuliahnya itu, pendidikannya itu jalannya lurus dulu, benar dulu. Tahun kedua, ketiga itu sudah bisa menilai mana yang bisa diikuti, mana yang bisa diperbanyak. Saya senang di organisasi ya, aktif. Ya. Saya tidak terlalu senang organisasi ya, tapi kan ngumpul bisa, ketemu bisa, silaturahim bisa kan. Nah jadi masing-masing kita tahu skala prioritas masing-masing kita. Nah itu yang paling penting. Memang untuk dapat semuanya itu sulit, ya. Nah yang penting di poin kita yang paling kita senangi, yang akan kita capai itu kalau bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Tafakuh bidinya itu yang paling utama. Pulang nanti inzalul qaum. Jadi apapun tugas kita, aktif organisasi, tafakuh bidinya tetap. Bisnismen, tafakuh bidinya tetap. Bahkan keren itu. Nih ustadz tapi nggak mau dikasih amplop, maunya isinya sedikit. Gak, maksud saya kan ada ustadz itu yang dia kalau ceramah malah dia yang bagi duit. Nah itu yang bisnismen ini, tapi dia punya ilmu agama. Nah itu kan keren. Ya tapi kalau kita memang tidak mampu seperti itu ya nggak ada masalah. Ya kita ceramah, kita mengajar, dari situ kita dapat rezeki, itu tidak ada masalah. Tetapi yang idealnya itu memang tidak banyak orang. Nah disitulah butuh mujahadah masing-masing kita. Kita harus tahu mana kemampuan yang bisa kita upgrade, ya, mana yang bisa kita betul-betul yang maksimalkan. Ya, ketika kita tahu itu maka kita tidak akan sulit. Ya, ya Ustadz dulu tahun pertama, kedua, yaitu belum. Tahun ketiga baru jadi ketua Humas. Tapi sebelumnya sudah aktif. Kalau ada acara, ada yang minta MC, ya kita siap. Tolong bantu-bantu ngangkat piring, aktif. Ya, dan seterusnya. Jadi kita menyesuaikan dengan diri kita. Nah itu pesan Ustadz. Ya. Dan selanjutnya mungkin ini closing statement Ustadz, ya. Ustadz berharap kita ini kalau ibarat ayam itu kita berada di lumbung padi, ya. Jangan sampai ada istilah ayam mati di lumbung. Kenapa? Bukan karena kekenyangan, karena dia tidak bisa memanfaatkan makanan banyak, tapi kok dia tidak bisa makan di sini. Azhar Manarah ini, Mesir ini, lumbung ilmu. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ilmu dari Al-Azhar ini. Nah itu yang Ustaz sarankan. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini, ya. Usahakan dengan semampu Anda yang bisa. Ada yang senang public speaking, ayo lanjutkan. Ada yang senang bahasa Inggris. Saya lihat di Facebook ya, aktif nih kemasnya, ada kegiatan-kegiatan sekolah akademisi, ada lagi apa namanya itu talaki dan sebagainya. Nah itu adalah stimulan-stimulan yang dilakukan oleh organisasi. Tapi individu kita itu tidak cukup dengan itu. Kita sendiri yang harus tahu, ya, harus menguatkan diri kita sendiri. Nah itu yang paling penting Ustaz sampaikan. Ustaz berharap, ya, kalau Ustaz sampaikan sebuah syair, ya, baik ini terkait dengan urusan limas ini, urusan kemas atau urusan pribadi kita, mungkin teman-teman ada yang hafal kata-kata yang berbunyi begini: wasyarrun nasi zu khumulin. Apa syarrun nas? Seburuk-buruk manusia. Zu khumul. Khumul itu pemalas.
orang yang pemalas. Idza fakhartahum zakarul jududa. Kalau kalian ajak mereka berlomba, bertanding, mereka bilang, kakek saya dulu hebat loh, limas kami tuh hebat loh, kemas kami hebat loh. Zakarul jududa, dia membanggakan orang lain, membanggakan ya bapak ibunya, membanggakan kakeknya dalam persaingan, ya. Zakarul jududa. Nah itu kata ini mengatakan itu seburuk-buruk manusia. Ada istilah lagi bahasa Arab itu apa? Laisal fata man yaqulu kana abi wa innamal fata man yaqulu anaza. Apa artinya? Seorang pemuda itu bukan yang mengatakan bapakku kaya, bapakku pintar, ya. Tapi pemuda yang hakiki itu ini saya siap nih ngelamar si fulan walaupun buntu misalnya. Fulana, fulana. Emang cerdas sih saudara kita. Saya ini. Untuk bilang saya ini saya. Artinya kita harus punya amunisi yang banyak. Minimal ilmu dan akhlak, adab dan ibadah. Yang lainnya ikut nanti. Ya, harta akan ikut sendiri itu. Ya. Nah, wa khairun nas, dan sebaik-baik manusia itu siapa? Dzu syarafin qadimin bana li nafsihi majdan jadida. Dan sebaik-baik orang itu orang yang dia sudah punya keluarga yang hebat, ya, kekeluargaan yang bagus, punya orang tua, kakek atau siapalah, ya, sekolah pesantren yang hebat, tapi dia tidak bertumpu kepada kehebatan itu. Mereka yang membangun bana li nafsihi majdan jadida, syarafan jadida. Dia membangun kemuliaan, membangun prestasi, membangun kesuksesan untuk dirinya. Dia tidak mengandalkan yang lain. Apa kata istilah anak-anak Gen Z sekarang ini? Kami bukan generasi pewaris loh, tapi kami generasi perintis. Ini maksud dari syair tadi. Artinya apa? Alhamdulillah kita punya kakek hebat, alhamdulillah kita punya orang tua bagus, kaya, banyak ilmu. Tapi jangan bertumpu di situ. Kita sendiri yang harus membangun kemuliaan, syaraf, membangun keistimewaan, kegagahan, kemanfaatan untuk diri kita. Ya, itu yang harus terus ada terngiang-ngiang dalam diri kita. Kalau Ustadz flashback ya kepengen ngulang lagi nih dari awal kuliah di Mesir. Kalau sudah tahu, ya tapi nggak tahu juga nanti kalau saya ngulang lagi seperti kalian, apakah nanti rajin atau tahu malas, nanti nggak tahu ya. Kita tidak boleh menyesali masa lalu. Tapi kalau boleh, pengen lagi pulang ke Azhar, rajin belajar, rajin talaki dan seterusnya, aktif berteman dan seterusnya, sehingga nanti ketika pulang banyak yang bisa kita berikan untuk rumah. Nah, Ustaz kira itu Pak Moderator yang mungkin Ustaz sampaikan, ya. Poinnya Ustaz sangat senang sekali berjumpa dengan wajah-wajah penghuni surga ini, insyaallah. Mau cepat atau lambat masuk surganya? Tidak ada pintu masuk surga kecuali pintu itu. Sabar. Kita masuk surga pada waktu. Jangan dulu-duluan. Insya-Allah. Nah, itu saja. Mohon maaf kalau banyak yang keliru dan kurang-kurangnya adik-adikku. Tidak ada yang Ustaz niatkan kecuali untuk memberikan motivasi, semangat untuk kalian semuanya, dan terutama untuk saya sendiri. Kan saya datang ini lihat kalian tambah semangat lagi. Dan mohon doanya,
Insya Allah anak Ustadz juga akan berangkat ke sini. Semoga dimudahkan dan bisa ikut kuliah seperti kalian di sini. Amin. Amin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf salah dan kurangnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan keberkahannya. Amin. Allahumma amin. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Kalau nggak di sini di Indonesia. Demikian Ustaz tutup dengan pantun, bukan pantun. Ini sesilian Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, berjalan dengan lancar acara Temu Kangen sekaligus talk show kita pada malam hari ini. Kami sesudah saya mewakili teman-teman Kemas Kusir, senior, junior dan lain-lain, ucapan terima kasih. Kami bangga mempunyai senior Kemas seperti Ustaz Soleh ini. Dan semoga kedepannya kami juga dapat membanggakan Ustaz Soleh dan kakak-kakak kita yang lainnya. Amin ya Rabbal alamin. Inti saya dari talk show pada malam ini salah satunya adalah mari kita berbenah diri, kita raih prestasi pribadi, dan jangan sampai kita lupa untuk bermanfaat untuk umatnya Rasulullah SAW. Itulah salah satu yang terjadi oleh Ustaz Soleh tadi. Teman-temanku sekalian yang sudah cukup larut malam, kita sudahi dulu Temu Kangen dan talk show pada malam hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan teman-teman sudah hadir. Semoga menjadi cipratan-cipratan keberkahan untuk kita galau-galau, untuk keluarga maupun dimanapun kita berada. Karena ini sudah masuk musim dingin, tolong jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa boleh langsung hubungi kami. Hubungi dulu. Hubungi dulu. Kita lihat dulu kalau bisa kita bantu dan lain-lain. Jaga kesehatan, tetap belajar. Ketika ada acara Kemas ahlan, kita kumpul dan silaturahmi bareng-bareng. Mari kita jadi senior Kemas beberapa tahun ke depan yang seperti Ustaz Soleh, Ustaz Abdul Fahmi dan Ustaz lainnya juga. Kalau bisa malah lebih misalnya. Kalau bisa malah lebih karena guru-guru kita ini bangga kalau punya murid yang lebih jauh hebat daripada gurunya itu sendiri. Sekian dari kami Ustaz Soleh. Pesan dari kami terakhir kalau sekarang karena sudah malam, yang sudah musim dingin, kaki ketika turun dan ketika makan jangan terlalu berisik. Karena kita punya tetangga, kita punya bawang juga yang terkadang sering sensitif dan lain-lain, mental. Dan kaki untuk kawan-kawan Banin, kami minta tolong, kaki kita kotak-kotakan mana Sabi, Asyir dan Narosa, atau diantarkan kawan-kawan anaknya yang balik sampai ke rumah kalau bisa untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Alhamdulillah, syukur sama Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kalau ditemukan banyak sekali kesalahan dari kami sama moderator dan dari Ustaz Soleh selaku pemateri. Oke, kami tutup. Yang tadi, yang duit 100 tadi, nah itu angkat tangan ini. Bukan batal, tapi nggak tahu mau dompet tapi tidak tadi lupa. Jadi kita lihat kaget. Kalau memang ada, gas. Kita tutup dulu karena kami tahu kawan-kawan di sini salah satu tujuannya sudah mencari itu adalah untuk makan. Jadi kita tutup dulu pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Maaf kalau banyak kekurangan. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kaki kita. Amin ya Rabbal alamin. Ya apa tuh dikit? Belum. Kemas Mesir kaya akan berbagai lini. Juga kaya akan ciri khas budaya tari. Cukup sekian acara kita malam ini. Pemateri keren dan moderator ganteng ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan,
semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin Allahumma